Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan membahas buku The Margin of Safety karya Seth Klarman. Jadi Seth Klarman ini dianggap sebagai Oracle of Boston. Jadi kalau Warren Buffett Oracle of Omaha, kalau Seth Klarman ini Oracle of Boston, dan dianggap sebagai penggantinya Warren Buffett ketika Warren Buffett meninggal. Nah, Seth Klarman ini itu bikin buku yang sudah kita bahas 2 part sebelumnya, yaitu The Margin of Safety. Nah, buku ini itu tentang pentingnya margin of safety dan tentang value investing. Nah, kita mulai saja. Jadi Seth Klarman menjelaskan kalau fokus dari value investor itu adalah menjaga keamanan dana. Jadi yang penting aman dulu dananya, dana investasi aman dulu. Jadi memilih investasi yang aman. Kalau tidak pernah rugi, berarti pasti untung. Kalau tidak pernah kerugian besar, maka hasil investasinya akan selalu baik. Contohnya bedanya Warren Buffett dan Rick Warren. Jadi Rick Warren ini tahun 1973-1974 rugi besar karena pakai margin atau uang pinjaman dari sekuritas, dan Warren Buffett tidak. Karena itu Rick Warren terus jatuh, Warren Buffett terus maju. Ini pentingnya menjaga keamanan dana. Value investor untuk menjaga keamanan dananya itu pakai atau menerapkan margin of safety dalam investasinya. Margin of safety itu apa? Jadi margin keamanan. Kalau seumpama kita menilai suatu perusahaan 10 triliun, maka kita hanya membelinya di harga 3 atau 4 triliun. Syukur kalau kita bisa membelinya di bawah 1 triliun. Tentu margin of safety-nya semakin besar. Kenapa kok margin of safety itu sangat penting atau margin pengaman dalam investasi itu sangat penting? Satu, bisa melindungi kita dari impresisi. Impresisi adalah ketidaktepatan. Contoh, kita menilai suatu perusahaan. Setelah kita hitung nilainya 10 triliun. Tapi apakah tepat 10 triliun? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena kita tidak tahu masa depan. Masa lalu kita bisa lihat dari catatan sejarahnya, tapi masa depan kita tidak tahu. Contohnya, apakah di tahun 2019 ada orang yang akan meramal akan terjadi COVID dan perekonomian dunia sempat stop, bahkan menurun sampai 20-an%? Tidak ada. Nah, karena itu valuasi kita tentang masa depan, valuasi kita tentang perusahaan pasti tidak tepat. Karena itu kita membutuhkan margin of safety untuk melindungi dana kita. Terus berikutnya bad luck. Jadi kesialan-kesialan, bencana-bencana yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Contohnya COVID. Bila orang membeli perusahaan, dia menilai harganya sekitar 10 triliun. Terus kemudian di harga 10 triliun itu, market cap-nya 10 triliun, dia beli di tahun akhir 2019. Kemudian terjadi COVID dan turun 50%. Dan dia tidak menerapkan margin of safety. Yang terjadi adalah dana pokoknya langsung turun 50%. Jadi dana pokoknya akan langsung turun 50%. Kemudian, dan bad luck, bencana pasti terjadi. Dan kita tak tahu kapan itu terjadi. Terus berikutnya adalah analytical error. Jadi, kesalahan dalam menganalisa. Kita sebagai manusia itu selalu akan dipengaruhi oleh emosi. Kalau teman-teman kita semuanya bilang A, perusahaan ini bagus, maka kita akan cenderung untuk ikut. Perusahaan ini bagus. Nah,
hal-hal seperti ini, sisi emosional dari manusia ini itu bisa membuat kita itu ketika menganalisa, analisanya salah. Contoh, kita menilai suatu perusahaan 10 triliun. Teman-teman kita menilai perusahaan ini karena pertumbuhannya sangat tinggi, bisa mereka menilai 20 triliun. Jadi ketika harganya 15 triliun, mereka masih membeli. Dan kita, menurut saya 10 triliun, tapi mungkin teman saya benar. Terus di harga 15 triliun kita ikut membeli. Jadi seperti itu. Dan seperti itu sangat banyak sekali kejadian. Jadi margin of safety itu melindungi kita dari 3 hal itu. Yang pertama adalah impresisi atau ketidaktepatan, kemudian bad luck atau mungkin bencana, kesialan, dan yang ketiga adalah analytical error atau kesalahan dalam menganalisa. Ketiga hal ini yang menyebabkan kita wajib melakukan atau menerapkan margin of safety dalam setiap pengambilan keputusan investasi kita. Perbedaan utama value investing dengan metode investasi lain adalah margin of safety. Jadi margin of safety ketika dilakukan berarti value investing. Kalau tidak berarti metode lain. Itu yang harus diperhatikan. Value investing sendiri itu tentu saja punya kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah ketika pasar naik dan naik terus-menerus. Yang terjadi adalah ketika pasar naik, value investing biasanya memilih saham-saham yang tidak populer. Maka kenaikannya saham-saham tidak populer ini akan di bawah kenaikan dari saham-saham yang populer. Jadi saham populernya sini, yang value investing di sini. Selain itu, yang kedua, jadi ketika pasar naik, kenaikannya tidak sebesar saham-saham yang populer. Yang kedua adalah ketika saham-saham tidak populer ini itu naik dan hampir mencapai atau hampir sudah sedikit melebihi dari nilai dasarnya, maka biasanya value investor akan menjual sahamnya. Padahal saham-saham yang populer ini bisa naik terus sampai bubble akhirnya. Nah, karena itu di pasar naik biasanya value investing dan value investor biasanya akan mengalami tahun-tahun atau imbal hasil yang tidak terlalu tinggi, yang kalah sedikit daripada pasar. Tapi sebaliknya ketika pasar turun, yang terjadi adalah value investing jadi saat yang sangat membahagiakan buat value investor. Kenapa? Ketika pasar sedang turun, maka penurunannya yang dihadapi oleh value investor dan saham-saham pilihannya itu biasanya kecil. Kenapa seperti itu? Karena value investor sudah menerapkan margin of safety. Jadi ketika penurunan 50% pun itu dia masih laba, masih di atas dari harga belinya, karena dia membeli di harga yang murah karena pakai margin of safety tadi. Jadi ketika di pasar naik, kelemahannya di value investing ada ketika di pasar naik imbal hasilnya lebih rendah daripada yang saham-saham populer. Terus biasanya ketika pasar naik, ketika sudah melebihi harga dasarnya atau nilai dasar dari perusahaan, biasanya value investor akan menjual sahamnya. Jadi kelemahannya itu. Kelebihannya ketika di pasar turun, biasanya value investing akan imbal hasil jauh lebih baik daripada pasar secara umum. Jadi kalau pasar turun 20%, value investing biasanya positif dan masih positif. Itu pentingnya kita memakai value investing sehingga di pasar seperti COVID saat ini itu kita aman dari penurunan nilai dari dana kita. Jadi seperti itu part 3 dari bab introduction buku The Margin of Safety Seth Klarman. Jika ada pertanyaan terkait buku ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.